Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Suara azan maghrib menggema dari masjid kecil di ujung gang saat Rania meletakkan tasnya di atas meja makan rumah ibunya. Aroma tumisan buncis dan ikan goreng menyambutnya, mengusik rasa rindu yang selalu muncul tiap kali ia pulang kampung. Namun, bukan hanya aroma rumah yang akrab. Ada satu hal lain yang juga selalu menantinya. Pertanyaan yang seakan menjadi ritual wajib setiap kali ia menginjakan kaki di rumah itu. Ibu tadi habis dari pengajian. Ada ibu-ibu yang nanyain kamu lagi. Katanya, masa sih Rania belum ada calonnya juga? Sudah 30 tahun, loh. Rania menarik napas panjang, berusaha tidak menanggapi dengan nada tajam. Ia hanya tersenyum sambil mengambil piring dan duduk di meja makan. Aku masih sibuk kerja, Bu. Jawabnya pendek. Ibunya mengangguk pelan, tapi tidak berhenti. Ibu ngerti kamu perempuan mandiri. Tapi umur terus jalan. Nak, laki-laki itu punya banyak pilihan. Kita perempuan, nggak bisa terlalu lama nunggu. Nanti kalau umurmu lewat, siapa yang mau? Kalimat itu seperti tamparan halus, yang sudah terlalu sering mendarat di pipinya. Dulu Rania bisa menepisnya dengan santai. Tapi kini, di usia 30, ia mulai bertanya dalam diam. Apakah benar ia terlalu pilih-pilih? Apakah ia terlalu sibuk mengejar karir hingga lupa bahwa waktu tidak menunggu? Teman-teman sebayanya kini sibuk mengurus anak. Grup WhatsApp dipenuhi foto ulang tahun anak pertama, kedua, hingga ketiga. Sebagian malah sudah mulai membicarakan sekolah dasar. Sementara Rania, ia masih sibuk dengan laporan akhir bulan, meeting pagi, lembur malam, dan kopi sachet di meja kerjanya. Namun, malam itu berbeda. Setelah makan malam, ibunya menyodorkan sebuah foto dari dompet kecilnya. Ini Farid, anak temannya ibu di pengajian. Kerja di bank syariah. Umurnya 34. Katanya belum punya calon. Ibu pikir siapa tahu cocok. Rania memandangi foto itu. Pria berkemeja putih dengan senyum tipis. Biasa saja. Tidak buruk. Tapi juga tidak membuat jantungnya berdebar. Ibu udah bilang kamu cantik dan kerja bagus. Dia juga terbuka buat dikenalin. Minggu depan bisa ketemuan, ya? Rania mengangguk pelan, tanpa janji pasti. Malamnya, ia duduk di kamar lamanya, memandangi langit-langit yang dulu penuh poster boyband kini kosong dan putih pucat. Pikirannya berkelana. Tentang usia. Tentang standar sosial. Tentang cinta yang seharusnya datang dari hati, tapi kini seperti jadi ajang balapan tak kasat mata. Esoknya, saat kembali ke Jakarta, kantor seperti biasa menyita seluruh energinya. Tapi jauh di dalam, Rania mulai menyimpan benih keputusan. Mungkin dia harus berhenti menunggu perasaan. Mungkin sekarang waktunya memilih yang masuk akal, bukan yang membuat mabuk cinta. Seminggu kemudian, Rania menemui Farid di sebuah kafe kecil di bilangan Cikini. Pria itu datang tepat waktu, mengenakan batik lengan panjang dan aroma parfum yang netral. Mereka ngobrol ringan, tentang pekerjaan, keluarga, dan makanan favorit. Farid adalah pria baik. Tidak merokok, tidak banyak bicara, tapi sopan dan mendengar. Ia tidak membuat Rania tertawa, tapi juga tidak membuatnya ilfeel. Di akhir pertemuan, Farid berkata, saya tahu kita baru pertama ketemu. Tapi saya percaya, kalau niat baik dimulai dengan cara yang baik, nanti bisa tumbuh jadi hal yang indah. Rania mengangguk. Entah karena setuju, atau karena lelah dengan semua pertanyaan yang tak pernah berhenti. Dalam perjalanan pulang, hujan turun perlahan. Rania duduk di dalam mobil, memandangi rintik yang membasahi kaca depan. Dalam hati, ia bergumam lirih. Apa benar aku harus menikah sekarang, hanya karena umurku sudah 30? Pertanyaan itu menggema di kepala Rania, bersahut-sahutan dengan suara hujan yang menari di kaca mobil.
Lampu jalanan menyorot samar wajahnya yang termenung, mengguratkan lelah yang tak hanya berasal dari pekerjaan, tapi dari pergulatan batin yang semakin rapat mengikat. 3 minggu setelah pertemuan pertamanya dengan Farid, semuanya berjalan cepat, terlalu cepat, bahkan untuk ukuran Rania yang biasa menimbang setiap langkah. Tanpa ada drama cinta, tanpa debaran dada, tanpa pelukan hangat di bawah bintang-bintang, hanya serangkaian obrolan sopan, pertemuan singkat, dan restu keluarga yang datang seperti angin sore, tenang, datar, dan dingin. "Ibu senang kamu akhirnya ketemu yang cocok, Nak," kata ibunya suatu pagi sambil melipat mukena. Farid itu calon suami ideal. Latar belakang bersih, pekerjaan tetap, dan yang paling penting, niatnya jelas. Kata, niat jelas, itu bergema lama di telinga Rania. Apa itu cukup untuk membangun rumah tangga? Apakah niat yang baik bisa menggantikan getaran cinta yang tak pernah datang? Farid sendiri adalah sosok yang terlalu tenang. Ia tak pernah bertanya tentang masa lalu Rania. Tak pernah mempermasalahkan gaya hidup atau mimpi-mimpi Rania yang kadang terlalu modern bagi lelaki religius. Tapi juga tak pernah membuat Rania merasa dilihat lebih dalam dari kulit luarnya. Seolah-olah mereka hanya dua orang dewasa yang sama-sama ingin menyelesaikan urusan pernikahan sebelum waktu mengejar lebih jauh. "Aku pikir, kita bisa segera proses lamaran bulan depan," ujar Farid pada pertemuan keempat mereka, di sebuah restoran yang terlalu terang dan terlalu ramai. "Kalau kamu juga siap." Rania tersenyum kaku. Ia tidak yakin siap, tapi ia juga tidak punya alasan untuk menolak. Farid bukan pria jahat. Bahkan, ia terlalu baik untuk ditolak begitu saja. Jadi ia menjawab seperti seorang profesional dalam rapat kerja. "Baik, kita bicarakan teknisnya." Lamaran berlangsung sederhana. Hanya dihadiri keluarga dekat. Tidak ada pelukan haru. Tidak ada pelampiasan air mata bahagia. Semua berjalan seperti agenda rapat bulanan. Tepat waktu, tertib, formal. Lalu tibalah hari itu. Hari di mana Rania mengenakan kebaya berwarna peach lembut. Duduk bersimpuh di atas pangkuan harap-harap cemas yang tak sepenuhnya ia pahami. Orang-orang tersenyum, kamera berkilat, dan suara penghulu mengalun pelan di ruang tamu yang hangat oleh wewangian melati. Farid mengucapkan ijab kabul dengan suara tegas. Dan Rania, resmi menjadi istri. Tapi yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun adalah, di balik senyumnya yang tersusun rapi di pelaminan, di dalam jiwanya yang dia menahan sesak, ada suara kecil yang terus berbisik. Kenapa semuanya terasa kosong? Malam pertama mereka bukan seperti cerita dongeng. Tak ada ciuman lembut di bawah cahaya lilin. Tak ada tawa malu-malu. Mereka hanya duduk berdampingan di tepi ranjang, mengenakan pakaian tidur yang baru dibeli di department store. Farid memulai pembicaraan. "Aku tahu kamu belum sepenuhnya cinta aku. Tapi kita bisa pelan-pelan saling belajar. Aku nggak buru-buru. Aku cuma ingin kamu nyaman." Kata-kata itu, yang mungkin bagi sebagian orang terdengar bijak dan dewasa, justru membuat dada Rania makin sesak. Karena itu berarti, Farid juga tahu. Ia tahu bahwa pernikahan ini belum punya akar emosi yang kuat. Mereka hanya dua orang baik yang mencoba saling cocok karena waktu sudah mendesak. Hari-hari setelahnya, mereka pindah ke apartemen kecil di daerah Kalibata. Farid masih tetap menjadi dirinya. Tenang, sopan, dan nyaris tidak pernah marah. Ia rajin bangun pagi, pergi kerja dengan rapi, dan selalu pulang tepat waktu. Ia bukan tipe suami yang romantis, tapi ia juga bukan pria kasar. Namun justru karena itulah, Rania merasa semakin kosong. Setiap pagi mereka sarapan bersama, tapi tidak ada percakapan berarti. Hanya pertanyaan ringan, "Mau makan apa hari ini?" Atau, "Kamu ada meeting jam berapa?" Setiap malam mereka tidur di ranjang yang sama, tapi terasa seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi atap. Hingga suatu malam, saat Rania duduk di balkon apartemen, menatap langit Jakarta yang penuh polusi dan lampu redup, ia menangis. Tangis pelan, nyaris tanpa suara, hanya air mata yang jatuh satu persatu. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa benar ini yang disebut rumah tangga? Apakah semua orang menikah dengan perasaan hampa seperti ini, lalu perlahan mulai menerima dan terbiasa?
Atau hanya ia yang salah? Salah karena menikah bukan dengan cinta, tapi dengan rasa takut. Takut dibilang terlambat. Takut dianggap tidak laku. Takut hidup sendirian sampai tua. Dan yang paling menyakitkan, takut mengecewakan orang tuanya. Esok harinya, Farid melihat matanya bengkak. Ia tak bertanya. Ia hanya menyeduhkan teh dan menyodorkannya dengan tangan tenang. Aku tahu ini semua baru buat kamu. Aku juga masih belajar. Tapi kalau kamu nggak bahagia, bilang saja. Aku nggak akan marah. Rania tak menjawab. Ia hanya meminum tehnya perlahan. Rasanya hambar. Seperti pernikahannya. 2 bulan kemudian, di kantor, Rania mendapat undangan seminar tentang pemberdayaan perempuan. Temanya menarik. Merancang ulang hidup setelah usia 30. Ia mendaftar spontan. Mungkin karena butuh udara. Mungkin karena ingin kabur sejenak dari rumah yang terlalu sunyi. Dan disitulah ia bertemu Reza. Rania sedang duduk di barisan ketiga dari depan, mengenakan blazer abu dan celana panjang hitam, ketika pria itu naik ke panggung sebagai moderator sesi kedua. Reza, dengan suara tenang dan nada bicara yang hangat, membuka diskusi dengan senyum yang menguar rasa percaya diri. Bukan gaya flamboyan, bukan pula sok intelektual, hanya menenangkan. Aneh sekali, bagaimana suara seseorang bisa langsung membuat seseorang merasa ingin mendengar lebih lama. Saat sesi tanya jawab dibuka, Rania mengangkat tangan. Ia tidak terlalu ingat apa yang ia tanyakan. Hanya ingat bahwa mata Reza menatapnya langsung, dan senyumnya mengembang sebelum menjawab. Pertanyaan yang menarik. Saya rasa, justru setelah usia 30, kita belajar memilih dengan kesadaran, bukan ketakutan. Jantung Rania berdebar. Bukan karena gaya bicara Reza, tapi karena kata-katanya seperti menampar titik paling dalam hatinya. Setelah sesi selesai, mereka berbincang sebentar di lorong. Reza tak mengenal Rania, tentu saja, tapi sikapnya ramah. Mereka saling bertukar kartu nama. Hanya basa-basi ringan. Namun sejak hari itu, wajah Reza sulit dihapus dari pikiran Rania. 2 hari kemudian, Reza mengirim pesan melalui email. Isinya sopan dan santai, menanyakan pendapat Rania soal materi seminar dan menyampaikan harapan bisa ngobrol lagi suatu saat. Rania menatap layar laptopnya lama, lalu membalas. Dari email, mereka berpindah ke WhatsApp. Dari diskusi seminar, mereka merembet ke topik buku, film, dan mimpi masa kecil. Dari percakapan formal, menjadi obrolan yang membuat Rania tertawa. Tawa yang sudah lama tidak muncul, bahkan di dalam rumahnya sendiri. Rania tahu batasnya. Ia masih istri orang. Ia belum pernah menyentuh ranah yang melampaui batas moral. Tapi ia juga sadar, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai goyah. Ia mulai menantikan pesan dari Reza setiap pagi. Ia mulai membaca ulang chat mereka saat malam, saat Farid sudah tidur lebih dulu tanpa satupun percakapan hangat setelah makan malam. Ada malam-malam di mana Rania berdiri di depan cermin, memandang bayangan dirinya sendiri. Ia masih perempuan yang sama, tapi ada letupan baru di matanya, sekaligus rasa bersalah yang tumbuh seperti belukar dalam diam. Hubungan dengan Farid pun perlahan berubah. Tidak menjadi buruk, hanya semakin hening. Pernah suatu malam, Farid pulang kerja lebih malam dari biasanya. Rania menunggu di meja makan. Makanan sudah dingin. Ketika Farid duduk dan menyuap nasinya tanpa bicara, Rania memberanikan diri. Kita nggak pernah ngobrol panjang ya, Rit? Farid berhenti mengunyah. Ia menatap Rania sejenak, lalu berkata pelan. Aku juga ngerasa begitu. Tapi mungkin kita sama-sama capek. Mungkin juga. Memang belum tahu harus mulai dari mana. Rania diam. Ia ingin berkata, aku merasa sendirian di rumah ini. Tapi lidahnya keluh. Karena ia takut Farid akan bertanya. Sendirian karena apa? Dan ia tidak tahu harus menjawab dengan kejujuran atau kebohongan. Sementara itu, Reza semakin sering muncul dalam hari-harinya. Kadang mengirim kutipan buku. Kadang hanya mengucapkan selamat pagi. Pernah, saat Rania terlihat lelah dalam foto profil WhatsApp-nya, Reza menulis,
Kamu seperti seseorang yang lupa caranya bahagia. Kalimat itu seperti kunci yang membuka lemari tua berisi luka lama. Rania menahan napas dalam-dalam. Malam itu, ia duduk lama di balkon, memeluk lutut, dan membiarkan angin malam mengacak rambutnya. Di belakangnya, Farid sudah tertidur. Di tangannya, ponsel menyala, menampilkan pesan dari Reza yang belum dibalas. Ia menulis satu kalimat, "Kamu benar." Lalu menghapusnya, mengganti dengan, "Terima kasih, aku butuh diingatkan." Dan mengirim. Beberapa hari setelah itu, Farid mengajak Rania makan malam di luar. Tempat yang dulu sering mereka lewati tapi tak pernah disinggahi. Di atas meja, Farid berbicara lebih banyak dari biasanya. "Aku tahu kita jalan cepat waktu itu. Niatku baik, tapi mungkin terlalu praktis." Rania menunduk. Farid menatapnya lama. "Kamu bahagia enggak, Ran?" Sederhana, tapi begitu sulit dijawab. Rania tidak menjawab. Hanya matanya yang memerah. Farid tidak marah. Ia menghela napas panjang. "Aku juga nggak yakin ini pernikahan yang sehat. Kita baik, tapi kayak dua tamu di satu rumah." Keheningan menggantung. "Aku nggak akan maksa kamu tinggal kalau kamu ngerasa nggak nyaman. Tapi aku juga nggak akan pergi kalau kamu masih mau coba." Lanjutnya dengan tenang. Itulah malam yang mengubah segalanya. Bukan karena Reza. Bukan karena Farid. Tapi karena akhirnya Rania mendengar isi hatinya sendiri. Di dalam kamar, setelah pulang malam itu, Rania berdiri di depan cermin. Lagi, tapi kali ini ia tak sekadar menatap bayangannya. Ia berkata pelan, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. "Aku harus jujur. Setidaknya, sekali dalam hidupku." Kalimat itu terpantul di cermin, seperti gema yang menolak padam. Malam itu, Rania tidak tidur. Ia duduk bersandar di dinding kamar. Lampu redup menyinari wajahnya yang tenang namun letih. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut dimarahi Farid, tapi karena ia mulai menyadari bahwa ketidakjujuran terbesar bukan pada suaminya, tapi pada dirinya sendiri. Besoknya, ia menulis surat pendek. Hanya 2 paragraf. Isinya bukan perpisahan, bukan pengakuan dosa. Hanya ungkapan jujur dari seseorang yang lelah menyamar sebagai perempuan bahagia. Tapi surat itu tidak pernah ia berikan. Karena hari itu juga, Reza mengajaknya bertemu. Bukan dalam suasana menggoda. Hanya mengundang untuk minum kopi di sebuah tempat tenang. Sore hari sepulang kerja. Rania ragu. Ia tahu ini bukan keputusan bijak. Tapi tubuhnya bergerak lebih dulu dari logikanya. Di kafe yang berada di sudut Kemang, mereka duduk di pojok ruangan, jauh dari keramaian. Hujan gerimis turun di luar jendela, mengisi keheningan di antara mereka. Reza membuka pembicaraan dengan nada hati-hati. "Aku nggak mau bikin kamu nggak nyaman. Aku tahu kamu sudah menikah. Tapi aku juga bukan orang yang pura-pura nggak tahu ketika perasaanku mulai terlibat." Rania terdiam. Kata-kata itu seperti batu kecil yang dilempar ke danau, menciptakan riak yang pelan tapi dalam. "Aku nggak pernah merencanakan untuk merasa seperti ini, Reza. Aku cuma capek. Capek pura-pura semua baik-baik saja." Reza menunduk, lalu menatapnya dengan sorot mata yang tajam tapi lembut. "Kamu masih sayang suamimu?" Pertanyaan itu menusuk. Bukan karena jawabannya sulit, tapi karena jawabannya terlalu mudah. Dan itu menyakitkan. "Aku nggak tahu. Atau mungkin aku tahu, tapi takut mengakuinya." Reza tidak menanggapi. Ia hanya menatap, dan itu sudah cukup untuk membuat Rania merasa telanjang, bukan secara fisik, tapi secara emosional. "Reza, aku nggak bisa selingkuh. Aku nggak mau menjadi perempuan seperti itu. Aku juga nggak akan pernah memaksa kamu jadi seperti itu." Dan disitulah letak bahaya Reza. Ia tidak meminta. Tapi justru karena itulah Rania ingin memberi. Bukan tubuh, tapi hatinya yang selama ini tak terisi. Setelah pertemuan itu, Rania pulang dalam diam. Di dalam mobil, ia menghindari bercermin karena takut melihat mata yang tak lagi sama.
Ia merasa seperti berdiri di dua tebing, keduanya curam, dan ia berada di tengah jurang yang rapuh. Malam harinya, Farid pulang lebih awal. Ia membawakan martabak dan senyum kaku. Aku lihat kamu lebih sering senyum belakangan ini. Syukurlah kalau kamu mulai betah sama aku, katanya pelan. Rania ingin menangis. Bukan karena tersentuh, tapi karena merasa seperti penipu. Beberapa hari kemudian, Farid jatuh sakit, demam dan batuk berat. Rania merawatnya tanpa celah, mengompres, menyuapi, menyeduhkan teh. Tapi di balik semua itu, hatinya dingin. Bukan karena benci, tapi karena iba. Ia merasa seperti merawat sahabat, bukan suami. Farid pun menangkap getaran itu. Kamu makin baik, Ran. Tapi entah kenapa makin jauh. Rania tidak membantah. Ia hanya menunduk. Malam itu, ia membuka laci dan mengeluarkan surat yang pernah ia tulis. Ia baca ulang, dan akhirnya menyobeknya jadi potongan-potongan kecil. Karena ia tahu, kejujuran butuh suara, bukan hanya tinta. Akhir pekan, Rania mengajak Farid bicara. Serius, tanpa basa-basi. Aku mau ngomong, Rit. Dan aku nggak butuh kamu setuju. Aku cuma butuh kamu dengar. Farid duduk tenang. Wajahnya tak berubah. Aku tahu kamu baik. Kamu nggak pernah kasar. Kamu selalu sabar. Tapi aku juga tahu, kita nggak pernah benar-benar hidup di pernikahan ini. Farid mengangguk perlahan. Aku nggak akan marah. Lanjutkan. Aku hampa, Rit. Aku merasa seperti benda. Bukan istri. Bukan pasangan. Aku sendiri. Bahkan waktu kamu ada di rumah. Farid menatapnya dengan mata basah. Tapi senyumnya tetap tenang. Aku juga merasa begitu, Ran. Tapi aku pikir, lama-lama bisa tumbuh. Kayak biji yang disiram terus. Masalahnya, kita nggak pernah punya tanah. Tinggi. Hanya detak jam di dinding yang mengisi ruang itu. Apa kamu pengin pisah? Tanya Farid akhirnya. Pertanyaan itu bukan serangan. Hanya klarifikasi. Dan Rania tahu, inilah momen jujurnya. Iya. Farid menghela napas panjang, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Rania melihatnya menangis. Tangis yang tenang, tapi menghantam. Aku nggak bisa benci kamu, Ran. Aku juga nggak bisa tahan kamu hidup dalam rumah yang kosong. Ia berdiri, menatap Rania dengan pandangan lega bercampur luka. Kalau ini cara kamu jujur, aku hormati. Beberapa minggu kemudian, mereka resmi berpisah secara damai. Tanpa drama, tanpa teriakan, tanpa pihak ketiga yang menjadi kambing hitam. Dan anehnya, malam setelah resmi bercerai, Rania tidur lebih nyenyak daripada semua malam sebelumnya. Bukan karena Reza, tapi karena akhirnya ia jujur pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rania bangun pagi tanpa tekanan. Tidak ada suara sendok teh di dapur. Tidak ada suara Farid yang menyetel radio dengan volume pelan. Tidak ada jadwal untuk memasak atau menata ulang baju-baju kerja suaminya. Yang ada hanya sunyi. Tapi bukan sunyi yang menakutkan. Sunyi yang memberinya ruang untuk bernapas. Ia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan angin masuk dan tirai berkibar liar. Cahaya pagi memantul di lantai ruang tengah apartemen kecilnya yang kini ia tinggali sendiri. Tanpa cincin di jari, tanpa status yang dibanggakan orang, tanpa pasangan di meja makan. Ia baru saja resmi menyandang status janda. Sebuah kata yang terdengar seperti cap di dahi, setidaknya di mata sebagian masyarakat. Dan benar saja, satu demi satu omongan mulai datang. Tidak secara langsung, tapi lewat bahasa yang lebih halus, lebih menusuk. Sayang banget, padahal Farid itu laki-laki baik. Kamu keburu emosi aja, Ran. Harusnya kamu sabar. Rumah tangga nggak semudah itu. Atau jangan-jangan ada orang ketiga, ya. Rania hanya diam. Ia tak perlu membela diri. Karena yang mereka pertanyakan bukan keputusannya, tapi keberanian yang mereka sendiri tak punya.
Yang paling menyakitkan datang dari keluarganya sendiri. Ibunya tidak marah secara langsung, tapi dari cara ia diam dan enggan menatap Rania, cukup menjelaskan kecewa yang tak terucap. Kalau kamu bisa sabar sedikit saja, mungkin bisa lain ceritanya, ucap sang ibu, sambil menyangi sayur di dapur saat Rania pulang kampung. Rania ingin menangis, tapi ia tahu, air mata tak akan mengubah penilaian ibunya. Bagi generasi orang tuanya, perempuan harus tahan, harus tetap tinggal, apapun rasanya. Tapi Rania menolak hidup dengan napas tertahan. Ia tak ingin mati pelan-pelan demi menjaga nama baik pernikahan yang tak pernah hidup. Dan soal Reza? Setelah perpisahan dengan Farid, mereka masih saling kontak. Tapi kali ini, Rania mengambil jarak. Bukan karena tak suka, tapi karena ia butuh waktu untuk membersihkan dirinya dari luka, dari bias, dari ilusi bahwa kebebasan berarti segera mengganti sosok di sampingnya. Reza, dengan pengertian yang luar biasa, tidak menuntut apa-apa. Aku masih di sini, tapi kamu gak punya utang apapun ke aku. Kamu berhak memilih waktu untuk sendiri, tulisnya suatu malam. Dan itu cukup. Itu lebih dari cukup. Rania memutuskan mengambil cuti 1 minggu. Ia pergi ke kota kecil di Jawa Tengah. Tidak mengabari siapa-siapa. Hanya membawa 1 koper kecil, buku harian, dan kamera saku yang sudah lama ia tinggalkan di laci. Di sana, ia menyewa kamar di sebuah homestay sederhana. Dikelilingi sawah dan suara jangkrik malam. Ia tidur tanpa alarm. Bangun hanya karena matahari menyapa. Setiap pagi ia duduk di teras, menulis hal-hal kecil yang ia syukuri. Hari pertama, aku masih bisa bangun tanpa rasa takut. Hari kedua, aku bisa tersenyum melihat langit tanpa khawatir pulang ke rumah kosong. Hari ketiga, aku memaafkan diriku sendiri untuk semua yang telah kupaksa ku terima. Dan pada malam keempat, ia bermimpi tentang Farid. Dalam mimpi itu, mereka duduk bersebelahan, tapi tak saling bicara, hanya memandang ke depan. Lalu Farid berkata, "Terima kasih karena kamu jujur. Aku akhirnya tahu caranya melepaskan." Rania terbangun dengan air mata mengalir. Tapi bukan air mata sedih, melainkan lega. Saat kembali ke Jakarta, ia sudah lebih kuat. Ia mulai menulis di blog, cerita pendek, puisi, refleksi. Dan tanpa disangka, banyak yang membaca. Banyak yang mengirim pesan pribadi. Perempuan-perempuan asing yang berkata, "Aku mengalami hal yang sama, Kak, tapi aku belum berani. Aku pikir aku sendiri, tapi ternyata ada yang mengerti." Pesan-pesan itu membuat Rania sadar, keputusannya mungkin tidak populer. Tapi bukan berarti salah. Ia mulai diundang menjadi pembicara kecil-kecilan. Komunitas perempuan, webinar, forum daring. Ia berbagi cerita, bukan untuk menggurui, tapi untuk menunjukkan bahwa luka bisa sembuh tanpa harus ditutup-tutupi. Hingga suatu malam, di akhir sebuah sesi diskusi daring, Reza menghubunginya lagi. "Besok aku ke Jakarta. Kalau kamu bersedia, aku ingin bertemu. Bukan untuk membicarakan masa lalu, tapi menanyakan masa depan." Rania membaca pesan itu dengan tangan sedikit gemetar. Ia belum tahu jawabannya. Tapi kali ini, ia tak merasa terburu-buru. Ia tahu, apapun yang akan ia pilih, ia akan melakukannya bukan karena ketakutan, tapi karena keberanian. Pagi itu, Rania mengenakan blus putih dan celana kain krem. Bukan untuk memikat, bukan untuk tampil sempurna, tapi karena ia merasa ringan. Seperti lembar kertas yang baru, tanpa coretan masa lalu yang memberatkan. Ia bertemu Reza di sebuah taman kota yang baru saja dibuka kembali setelah renovasi. Tidak ada musik, tidak ada pelukan. Hanya 2 orang dewasa yang saling menatap dengan kesadaran utuh. Mereka pernah saling menyentuh perasaan yang rapuh, tapi tidak pernah saling mengambil hak satu sama lain. Reza duduk di bangku kayu, menoleh saat melihat Rania datang. "Kamu terlihat hidup," katanya. Rania tersenyum. "Mungkin karena aku akhirnya belajar bernapas." Mereka mengobrol lama.
Tentang buku baru, tentang rencana kerja, tentang hal-hal kecil yang dulu hanya terlintas lewat teks. Kali ini, tanpa ilusi, tanpa tekanan untuk menjadi, harusnya begini, atau sebaiknya begitu. Aku tidak datang untuk melamar kamu, ujar Reza sambil menatap langit. Aku datang untuk menawarkan persahabatan. Dan kalau suatu hari kamu ingin lebih dari itu, aku masih di sini. Tapi kalau tidak pun, aku akan tetap bangga pernah mengenalmu. Rania mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa tergesa menambatkan hatinya pada siapapun. Karena ia tahu, hatinya tidak lagi kosong. Ia telah mengisinya sendiri, dengan keberanian, kejujuran, dan harga diri yang tak lagi ditentukan oleh status sosial. Minggu-minggu berlalu. Hidup tidak serta-merta menjadi mudah. Tapi Rania sudah terbiasa menulis ulang naskahnya sendiri. Ia mulai menerima lebih banyak undangan menjadi pembicara. Membuka ruang konsultasi daring. Membantu perempuan-perempuan yang pernah merasa tak punya pilihan. Dan suatu hari, saat membuka email, ia menerima satu pesan dari seorang perempuan di Makassar. Terima kasih, Kak Rania. Karena cerita kakak, aku membatalkan pernikahanku yang sebenarnya aku jalani karena tekanan. Sekarang, aku memulai hidupku kembali, dengan kepala tegak. Rania menatap layar laptopnya lama, lalu menutupnya, mengambil secangkir teh hangat, dan berjalan ke balkon. Senja menggantung di langit Jakarta. Angin sore menyapu rambutnya. Di dadanya, tak ada lagi beban. Ia tahu, ini bukan akhir. Tapi juga bukan awal yang terpaksa. Ini adalah hidup yang ia pilih sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia memilih bukan karena usia, tapi karena cinta. Cinta pada dirinya sendiri.